Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bersama Cici Baby, geng. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, guys. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Mantan pesepak bola Inggris Scott Minto menilai Erik ten Hag mungkin akan menyesali keputusannya untuk mengambil alih Manchester United setelah melihat penampilan buruk mereka saat melawan Brighton. Pada musim depan, Man United dipastikan akan dilatih Erik ten Hag. Pelatih Ajax Amsterdam tersebut dikontrak dalam durasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Dengan performa seperti itu, Scott Minto menyebut Erik ten Hag mungkin saja akan menyesali keputusan untuk menjadi manajer baru Setan Merah pada musim depan. Saya beritahu Anda sekarang, Erik ten Hag sedang memeriksa kontraknya untuk melihat apakah tinta sudah kering, apa masih bisa dihapus dan berkata, "Saya tidak yakin saya bisa membalikkan keadaan," kata Minto kepada Talksport. Minto juga mengklaim bahwa Manchester United sepertinya masih sangat jauh untuk bisa menjadi penantang gelar Premier League. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menantang gelar lagi, tetapi jika mereka akan seperti ini, saya tidak bisa melihat mereka berada di 4 besar selama beberapa musim, tegasnya. Wolverhampton melihat kesempatan untuk mendulang pundi-pundi uang dari pemainnya, Ruben Neves. Gelandang asal Portugal itu diketahui sedang diincar oleh 2 klub papan atas Inggris, Arsenal dan Manchester United. Neves merupakan salah satu pelayan setia Wolves, dan telah membela klub sejak masih bermain di Championship pada musim 2017-18. Setelah Wolves promosi ke Premier League, nama Neves kerap menjadi perbincangan. Performanya yang konsisten dan apik membuat banyak klub papan atas Inggris tergiur. Neves diketahui masuk dalam incaran penyandang titah, Big Six, sejak 3 musim terakhir. Namun Wolves cukup kuat untuk menahannya. Sepertinya, Wolves takkan mampu menahan Neves lebih lama lagi. Sebab ada 2 klub yang benar-benar membutuhkan tambahan gelandang baru di musim depan, yakni Arsenal dan Manchester United. Secara kuantitas, Arsenal sebenarnya tidak kekurangan untuk saat ini. Namun pada musim panas nanti, mereka akan ditinggal oleh Mohamed Elneny yang kontraknya habis pada bulan Juni nanti. Kondisinya diperkeruh oleh Thomas Partey yang sering sekali keluar masuk ruang rawat. Jadi, tidak heran kalau mereka sangat membutuhkan tambahan gelandang baru dan tentunya harus berkualitas tinggi seperti Neves. Manchester United pun membutuhkannya. Lini tengah adalah sektor terlemahnya dan itu terlihat sepanjang musim ini. Mereka tidak bisa lagi bertaruh pada pemain yang belum memiliki pengalaman di Premier League. Ini adalah peluang besar bagi Wolves untuk meraup pundi-pundi uang dari kepergian Ruben Neves. Posisi mereka ada di atas angin, karena sang gelandang terikat kontrak yang berlaku hingga tahun 2024 mendatang. Daily Mail melaporkan kalau Neves berencana melanjutkan kiprahnya di Premier League, entah itu bersama Wolves atau tidak. Tentu, Wolves tidak ingin memperkuat para pesaingnya di Inggris begitu saja. Diketahui bahwa Wolves hanya bersedia melepas Neves jika peminatnya mampu membayar sebesar 70 juta pounds. Menurut pemberitaan, Arsenal menempati posisi terdepan lantaran memiliki kans bermain di Liga Champions musim depan. Tiket ke Liga Champions akan diamankan Arsenal jika mampu mengalahkan Tottenham pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 nanti. Kemenangan juga akan membuat Arsenal memupuskan harapan Manchester United untuk mendapatkan tiket yang sama. Pertanyaannya, apakah Arsenal sanggup menebus Neves dengan harga setinggi langit itu? Berat, tapi mereka bisa membuatnya lebih ringan dengan menjual pemain yang tidak dibutuhkan seperti Matteo Guendouzi dan Lucas Torreira. Manchester United kembali menunjukkan penampilan yang mengecewakan banyak orang. Duel melawan Brighton dan Hove Albion di ajang Premier League menegaskan bahwa The Red Devils benar-benar harus dirombak. Pasukan Ralf Rangnick itu bertemu Brighton di Falmers Stadium pada hari Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Mereka butuh 3 poin untuk setidaknya menunjukkan adanya progres positif setelah melewati pekan-pekan yang buruk.
Menilik sejarah, Manchester United seharusnya tidak kesulitan untuk meraih kemenangan. Mereka belum pernah lagi menelan kekalahan dari Brighton terhitung sejak tahun 2018 lalu. Sejak saat itu Manchester United menghadapi Brighton sebanyak 7 kali dan berhasil menyapu bersih semua pertemuan dengan kemenangan. Namun di musim ini, giliran mereka yang dibuat bertekuk lutut. Tidak tanggung-tanggung, Manchester United dipermalukan oleh Brighton yang bertindak sebagai tuan rumah dengan skor 0-4. Bahkan skornya bisa lebih besar jika beberapa peluang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Brighton. Kekalahan ini semakin menegaskan kalau Manchester United tidak sedang baik-baik saja, dan membutuhkan operasi di dalam skuadnya. Ex Aston Villa, Gabi Agbonlahor, merasa Manchester United butuh 15 pemain baru di musim panas. Ketika Anda menyaksikan performa hari ini, mereka butuh 15 pemain baru. Tidak satupun dalam tim itu bakal dilihat Ten Hag dari penampilan hari ini dan akan dimainkan pada musim depan, kata Agbonlahor kepada Talksport. Mereka tidak terganggu, tidak punya semangat bermain buat Manchester United. Saya tahu mereka tak suka memakai istilah sedang berada di pantai, tapi kelihatannya mereka memang begitu, lanjutnya. Tidak ada maksud mengucilkan Brighton. Agbonlahor sepakat bahwa mereka tim yang bagus. Tetapi, Manchester United kalah dengan skor memalukan seperti ini dari mereka bukan hal yang sering terjadi dalam dunia nyata. Manchester United mendapatkan kabar buruk terkait salah satu staf pelatih yang diminta Erik ten Hag, Fred Rutten. Pria berumur 59 tahun tersebut menolak berlabuh di Old Trafford. The Red Devils telah meresmikan Erik ten Hag sebagai pelatih barunya pada bulan April lalu. Akan tetapi, Ten Hag baru akan efektif bekerja bersama Cristiano Ronaldo DKK begitu musim 2021/22 berakhir. Sekarang manajemen klub sedang sibuk mencari staf pelatih untuk menemani Ten Hag mengarungi musim 2022/23. Obrolan dengan beberapa sosok penting seperti asisten Ten Hag di Ajax Amsterdam, Michel van der Gaag, pun dilakukan. Fred Rutten juga masuk dalam daftar pelatih yang hendak didatangkan oleh Manchester United sesuai permintaan Ten Hag. Sayangnya, Rutten memberikan jawaban yang pahit buat raksasa Inggris tersebut. Rutten diketahui ingin melanjutkan kiprah melatihnya di Belanda. Alih-alih bekerja untuk klub raksasa seperti The Red Devils, ia memilih jadi bagian dari tim balik layar PSV Eindhoven asuhan Ruud van Nistelrooy. Berbicara kepada ESPN, Rutten membenarkan kalau dirinya didekati oleh Manchester United. Ia menjelaskan alasannya menolak dan memilih bertahan di Belanda. Saya punya keluarga, memiliki cucu. Saya ingin melihat mereka lebih sering. Di Manchester United, Anda harus pergi ke sesi latihan dan tidak bisa lepas dari sana, kata Rutten. Saya ingin merasa nyaman saat melangkah. Inilah yang terjadi dengan PSV. Senang rasanya ketika Anda memiliki cucu, yang Anda lihat dari sekarang dan bisa bermain bola bersamanya, lanjutnya. Rutten kemudian menjelaskan rasanya bekerja dengan Van Nistelrooy, yang dulunya pernah memperkuat Manchester United cukup lama. Ia mengaku akrab dengan Van Nistelrooy dan kerap mendiskusikan hal-hal yang tidak berbau sepak bola. Dia duduk di ruangan bersama saya dan kami berbincang selama 2 jam soal sepak bola dan hal lainnya. Dan saat berbicara soal hal lain dalam hidup, dia juga memicu saya, tuturnya. Saya pikir Ruud telah memiliki pengalaman, dia sudah melatih beberapa tim, di Jong PSV dan U18 mereka. Dia juga mendapatkan pengalaman dari timnas Belanda. Ruud sudah siap, itu yang saya lihat, pungkasnya. Paul Pogba hampir dipastikan bakal meninggalkan Manchester United akhir musim ini. Menariknya, muncul gosip bahwa Pogba mungkin memilih bergabung dengan Manchester City. Awalnya, Pogba dihubungkan dengan Real Madrid dan Juventus, sama seperti tahun-tahun kemarin. Namun, kini nama Man City juga disebut sebagai calon klub baru Pogba. Hingga kini memang belum ada kepastian mengenai kemungkinan Pogba bergabung dengan Man City. Namun, kemungkinan itu tidak bisa sepenuhnya dihapus karena bursa transfer selalu penuh kejutan. Gosip Pogba ke Man City ini juga mencuri perhatian Jamie Redknapp, analis Premier League. Menurutnya, kepindahan Pogba bakal dianggap luar biasa. Itu Pogba ke Man City, bakal jadi transfer luar biasa dan sejujurnya saya tidak pernah menduganya. Namun, Anda perlu mempertimbangkannya, kasusnya free transfer dan ini bisa jadi pembuktian dirinya, kata Redknapp di C Sports. Saya selalu mengamati Pep Guardiola di pertandingan antara MU dan City, dan dia selalu mendatangi Pogba serta berdialog. Petik 2. Menurut Redknapp, transfer Pogba juga bakal sangat menguntungkan bagi Man City. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan Pogba masih punya potensi untuk berkembang dengan sentuhan Guardiola. Pemain dengan kualitas seperti dia, apapun yang Anda katakan soal dia, sebagai free transfer tentu sangat menguntungkan. Gajinya memang besar, tapi itu bukan masalah untuk Man City, sambung Redknapp. Dia akan memberikan banyak hal untuk tim ini dan saya kira dia pun berhasrat besar untuk bergabung serta membuktikan diri. Transfer ini bakal luar biasa, pergerakan berani, tapi saya tentu bakal senang menyaksikannya di Premier League, tandasnya.
David Beckham menyuarakan dukungannya untuk Cristiano Ronaldo bertahan di Manchester United. Dia yakin perubahan tim tidak akan sampai mengganggu Ronaldo. Musim depan MU akan memulai era baru pembangunan skuad di bawah si pelatih baru, Erik ten Hag. Karena itulah muncul kabar miring bahwa Ronaldo tidak akan masuk proyek ten Hag. Beckham juga mendengar spekulasi tersebut. Namun, dia pribadi berharap Ronaldo bertahan dan membantu tim. Jelas, Cristiano adalah salah satu pemain terbaik dalam 15 tahun terakhir bersama Leo Messi. Melihat dia bertahan di MU penting bagi fans dan penting bagi dia, kata Beckham di Sky Sports. Kami tahu betapa besar arti MU untuk dia, dan dia masih memberikan yang terbaik. Dia mencetak gol dan menciptakan peluang, itulah yang dilakukan Cristiano. Memang bakal ada perubahan besar di MU musim depan. Diyakini bahwa Ten Hag akan mengusung filosofi bermain dan meminta para pemain belajar mengikutinya. Biar begitu, Beckham yakin bahwa Ronaldo tidak akan jadi masalah untuk Ten Hag. Sebaliknya, kehadiran Ronaldo akan sangat membantu. Bahkan di usianya 37 tahun, apa yang dia lakukan sejauh ini luar biasa. Semoga itu terus berlanjut dan semoga dia bertahan untuk 1 atau 2 tahun lagi, tutupnya.